Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa KR Stories dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan tamu. Ini adalah salah satu konten yang berbeda. Kita kali ini bertanya jawab secara langsung atau podcast istilahnya, atau interview secara langsung. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu salah seorang psikolog, yaitu Ibu Hajah Lulu Sobihah PSI. Selamat malam Ibu Lulu Sobihah. Malam. Kebetulan beliau adalah kakak saya sendiri. Karena susahnya untuk mencari narasumber, akhirnya saya mengambil narasumber kakak saya sendiri. Pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang masalah pandemi ini, Ibu Lulu, di mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih tersiksa, masih tertekan oleh dampak dari wabah virus corona atau COVID-19 ini. Kira-kira dalam pandangan ilmu psikologi, apa yang perlu Ibu Lulu sampaikan khususnya kepada masyarakat yang terdampak? Karena banyak sekali masyarakat yang mungkin masih takut atau mungkin masih trauma, yang pasti sangat terdampak sekali di kalangan masyarakat luas. Monggo Ibu Lulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit mengenai dampak psikologis terhadap korban atau orang-orang yang menerima atau belum siap menghadapi adanya pandemi ini. Ya, betul. Yang pertama, karena kan pandemi ini sudah berlangsung, kalau di dunia sudah dari Desember tahun yang lalu. Sebenarnya memang harusnya di negara kita waktu itu sudah mempersiapkan diri kalau wabah itu sampai ke negara kita. Tapi karena memang di negara kita baru awal Maret kemarin, jadi seperti kayak ada serangan langsung begitu, sehingga menyebabkan trauma tersendiri bagi seseorang yang secara kejiwaan belum matang. Shock berarti itu, Bu. Ya, seperti itu, trauma. Ya, kalau istilahnya di dalam psikologi itu ada namanya GSPT, gejala stres pasca trauma. Kayak korban dulu di Aceh itu tsunami. Kayak tsunami gitu itu. Ya, kayak di Donggala. Jadi kalau ada peristiwa yang langsung gitu, itu akan menyebabkan GSPT kebanyakan bagi mereka. Kalau GSPT wabah ini kira-kira mengganggunya seperti bagaimana? Kalau tentang wabah ini, kalau saya melihatnya bukan pada GSPT-nya, tapi sebagian itu mengalami namanya psikosomatis. Apa itu? Psikosomatis itu adalah gangguan psikis yang disebabkan oleh gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan psikis. Jadi misalkan gejalanya yang paling banyak itu kayak pusing, sakit kepala, jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, susah tidur, susah makan. Ya karena yang dulunya bebas keluar kemana-mana, bebas bekerja kemanapun, bebas beraktivitas kemanapun, tiba-tiba harus di lockdown, harus stay at home, harus gak boleh kemana-mana, itu pasti membutuhkan tingkat penyesuaian diri yang cukup kuat, sehingga untuk yang mempunyai kejiwaan yang agak lemah, jadi itu tadi menimbulkan psikosomatis, menimbulkan GSPT dan banyak. Itu masuk kategori stres mungkin itu ya? Stres kalau yang GSPT tadi. Terus kira-kira apa mungkin himbauan dari Ibu Lulu kepada para masyarakat secara ilmu psikologi, kira-kira masyarakat harus bagaimana gitu menyikapinya sekarang ini? Ya, yang pertama memang harus memiliki tingkat penyesuaian diri yang bagus. Harus
bisa menyesuaikan dengan kondisi, dengan fakta yang ada bahwa kita sekarang ini dengan kondisi yang cukup bahaya apabila kita menuruti kemauan apapun aktivitas di luar, dalam artian kita tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang harus stay at home, maka nanti dampaknya pun akan meluas ya, seperti ini belum selesai ini. Jadi karena kan kebanyakan masyarakat sekarang itu ada sebagian yang ketakutan berlebihan, ada sebagian yang tidak percaya, ya. bahkan cenderung banyak yang muak sekarang ini Ya. dengan kondisi seperti sekarang ini. Kalau yang takut berlebih itu namanya gangguan paranoid. Jadi pertama karena memang tingkat penyesuaiannya belum siap, dalam artian tidak memiliki aspek psikologis dalam penyesuaian diri yang kurang bagus, sehingga mengalami yang namanya ketakutan berlebih atau gangguan paranoid. Ini kalau paranoid ini sudah dalam kondisi yang kronis, ini ada gangguan kejiwaan, bisa memasuki pada schizofren atau kalau menurut orang awam namanya gila. Waduh, bisa sampai gila berarti ini? Sampai gila. Mudah-mudahan saya dan Anda semuanya tidak ada yang sampai gila. Amin, alhamdulillah. Karena kalau sudah muak melulu, saya sendiri mungkin dalam kategori muak yang sudah batas yang hampir tidak sabar lagi nih. Karena sudah pertama kita nggak jelas sampai kapan kira-kiranya, terus korban semakin bertambah dan berita-berita juga semakin banyak memberitakan seperti itu, pengaruh juga itu bro. Ya, jadi tadi itu dampaknya itu pada paranoid, yang kalau yang kebalikannya itu lebih pada kayak menantang, itu malah lebih berbahaya lagi. Kalau menantang itu apa nama bahasanya dalam psikologi? Ya dalam kondisi sudah floating namanya, kayak apa sih namanya itu, overload gitu loh. Overload. Jadi kadar kemampuan untuk penyesuaian diri sudah menyerah, sehingga akhirnya akhirnya ya seperti itu. Akhirnya mungkin apa ya? Ya overload tadi itu. Mungkin bedanya antara tawakal dengan putus asa itu sangat tipis sekali mungkin. Ya, seperti antara itu. Orang itu tawakal atau putus asa, sehingga kita susah untuk membedakannya siapa yang tawakal, siapa yang putus asa. Untuk terakhir Bu Lulu, kira-kira solusi atau tips atau trik atau apalah namanya untuk warga terdampak, untuk masyarakat, bagaimana kita harus, apalagi lebih-lebih kita sudah di pertengahan bulan Ramadan, sebentar lagi kita lebaran, banyak yang tidak boleh mudik, banyak yang tetap tidak boleh kemana-mana, dan kemungkinan juga silaturahmi ke saudara-saudara tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kita banyak yang berbeda, puasaan dan lebaran tahun ini kita sama sekali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira untuk mendinginkan masyarakat seperti apa kira-kira? Jadi untuk kedepannya menyambut lebaran ini harus ada kerjasama yang baik antara yang istilahnya itu yang mampu, karena kan yang paling terdampak itu adalah yang tidak mampu. Ya, yang istilahnya perekonomiannya yang tidak menengah ke bawah, tidak kuat, sehingga begitu adanya PHK dan sebagainya, sehingga kayak orang trauma ya kayak seperti tadi itu. Jadi harus adanya kerjasama antara yang mampu, sehingga bisa menyalurkan kelebihan dananya bisa merata, sehingga yang bawah itu tidak terlalu kaget, sehingga seperti bila itu terjadi kinerja yang bagus, akhirnya insya Allah bisa menghadapi sampai selesai, saya rasa. Amin. Dan yang pasti tetap harus mengikuti, mentaati himbauan pemerintah, itu karena wabah seperti ini kalau nuruti overload tadi ya tambah karu-karuan. Iya betul. Jadi itu apa dulu? Mungkin ada tambahan lagi? Terus ya pastinya harus meningkatkan kesabaran, itu pasti. Apalagi itu yang di bulan Ramadan ini kita berlatih, memang betul-betul berlatih sabar secara hakiki, bukan hanya sabar secara lisan saja. Jadi harus kemampuan kita untuk penyesuaian diri ini yang dilatih terus. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lulu. Ini kalau psikologi itu manggilnya apa, Bu Dok? Kalau dokter kan Ibu Dokter. Kalau psikologi apa, Ibu Psik
atau apa? Ya ibu psikolog itu. Oh, ibu psikolog ya. Ya. Jadi itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Hajah Lulu Sobiha, selaku beliau adalah psikolog, sarjana psikolog, PSI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Yang paling penting seperti yang beliau sampaikan tadi, mumpung di bulan Ramadan kita tambah belajar kita untuk lebih bersabar lagi. Karena kalau tidak bersabar, kita nuruti emosi, nggak akan ada selesainya, tidak akan ada habisnya, dan corona tidak akan pernah berakhir. Tapi mudah-mudahan dengan sabarnya kita, khususnya barokah bulan Ramadan, mudah-mudahan corona, COVID-19 atau apapun namanya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari muka bumi ini. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ibu Hajah Lulu. Salim dulu. Ini karena kakak saya sendiri jadi boleh salim. Jadi itu interview saya pada kali ini, mudah-mudahan nanti bisa sambung di interview-interview berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.